warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelas 10 TKP 2, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan PowerPoint berjudul Berbagai Peristiwa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Devi Liana nomor absen 5, Malika Putri Faiza nomor absen 13, Naklah Syaika Reva nomor absen 21, Saskia Coiruni Saadah nomor absen 29, dan yang terakhir Wulandari nomor absen 34. PowerPoint yang akan kami presentasikan memiliki kompetensi dasar atau KD dan rincian materi sebagai berikut. KD 3.7 menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia, serta maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Rincian materi 1. Kekalahan Jepang oleh Sekutu, kekosongan kekuasaan di Indonesia atau vacuum of power. 2. Timeline peristiwa Rengas Dengklok sampai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 1. Kekalahan Jepang oleh Sekutu. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Peristiwa Jepang menyerah kepada Sekutu terjadi setelah jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Seperti dikutip dari Ensiklopedia Britannica, pada 26 Juli, sejumlah pimpin di pihak Sekutu bertemu di Potsdam, Jerman. Untuk itu, Presiden AS Harry S. Truman, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan pimpin nasionalis Cina Chiang Kai-shek menyusun deklarasi Potsdam yang berisi persyaratan penyerahan Jepang. Deklarasi Potsdam juga menjanjikan bahwa Jepang tidak akan diperbudak sebagai ras atau dihancurkan sebagai sebuah bangsa. Isi rancangan deklarasi Potsdam juga mencangkup ultimatum, kehancuran segera dan total, bagi Jepang jika Jepang tidak setuju untuk menyerah tanpa syarat. Sebelum pengoboman terjadi, Perdana Menteri Jepang Minister Suzuki Kantaro merespons ultimatum tersebut pada jumpa pers dengan mokusatsu dan tidak memberi pernyataan lebih lanjut. Amerika Serikat lalu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Pada 12 Agustus 1945, Soekarno Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Dari berita Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, kemudian berlanjut pada peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, perumusan teks proklamasi dan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Timeline peristiwa Rengas Dengklok. Latar belakang Rengas Dengklok. 1. 6 Agustus 1945, saat itu pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan bom ke kota Hiroshima. 2. 9 Agustus 1945, serangan bom susulan dari pasukan Amerika Serikat kembali terjadi 3 hari berselangan. 3. 12 Agustus 1945, utusan Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam mengatakan kepada Soekarno dan Hatta bahwa pemerintah Jepang akan memberi kemerdekaan untuk Indonesia. 4. 15 Agustus 1945, para pemuda pun mengadakan rapat di rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. 5. 16 Agustus 1945, penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan muda ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk segera melaksanakan proklamasi. 6. 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. 3. Makna proklamasi. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh beberapa tokoh nasional pendiri negara, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah proklamasi ini ditulis tangan oleh Soekarno,
pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Kemudian sebelum pembacaan, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik dengan tinta berwarna hitam. Di bagian akhir, naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden atas nama seluruh rakyat Indonesia. Makna yang pertama yaitu proklamasi sebagai tonggak sejarah bangsa Indonesia. Proklamasi dapat dikatakan sebagai tiang utama perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga martabat bangsa. Bukan hanya itu, proklamasi juga sebagai tanda berakhirnya penderitaan rakyat dari penjajahan kolonialisme. Ini menjadi bukti bahwa Indonesia sudah merdeka menjadi negara yang mandiri. 2. Lahirnya NKRI. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia selanjutnya ialah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ini merupakan awal terbentuknya negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia, bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana peristiwa proklamasi menjadi simbol awal dibentuknya konstitusi, pemerintahan, dan wilayah yang sah. Makna ketiga, proklamasi kemerdekaan secara de facto. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berikutnya yaitu sebagai simbol kemerdekaan secara de facto. Istilah de facto berarti kenyataan atau fakta. Dengan kata lain, proklamasi merupakan tanda bahwa Indonesia telah merdeka dan dapat dibuktikan secara nyata. Dalam hal ini, Indonesia menyatakan diri pada dunia bahwa telah menjadi negara yang merdeka. Kemudian mendapatkan pengakuan secara de jure, di mana kemerdekaan Indonesia sudah diakui dan sah secara hukum. Apa sih perbedaan de facto dengan de jure? Pengakuan secara de facto adalah bentuk suatu negara terhadap negara lain yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara, seperti adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Sementara itu, pengakuan secara de jure adalah yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan hukum internasional tentang keberadaan negara baru. Makna keempat adalah martabat bangsa Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu sebagai simbol dari martabat bangsa. Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara yang merdeka secara tidak langsung menunjukkan pada dunia martabat bangsa Indonesia. Sebelumnya, rakyat Indonesia yang dijajah dianggap sebagai golongan masyarakat rendah dan tidak memiliki banyak hak. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia bukan lagi negara jajahan, melainkan negara yang bebas dan bermartabat seperti bangsa dari negara lainnya. Ini juga menunjukkan sebuah eksistensi Indonesia di dunia. Makna kelima yaitu proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia masa kini. 1. Menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan dan pengelolaan sumber daya ekonomi secara mandiri. 2. Kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas, dan memiliki nilai budaya tinggi. 3. Kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dari segala ancaman. Sekian dari kelompok kami, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.